Tadi. Ya, Aki Priyadi. Selamat pagi Bang, Aki Priyadi. Islam Bang, Pagi bang, pagi bang. Abang Islam. Ya di KTP Islam bang, di KTP Islam. Oh, ini mencurigakan nih kok bisa di KTP ini. Kenapa Anda mengatakan di KTP? Iya, karena gimana ya? Saya simpan itu di dompet itu. Apakah Anda masih percaya dengan ajaran agama Islam? Ajaran yang bagaimana itu bang? Ajaran yang bagaimana yang Ya harus yang saya diajarkan di percaya? masjid-masjid, di hadis-hadis, di Quran itulah gimana? Contoh. Mungkin Anda tadi mendengar ya. Ya ya ya. Tadi saya cerita gini, saya pernah Iya punya iya benar. pengalaman. Saya nyimak. Saya Ah, saya penggemar Bang Edis. Saya penggemar Bang Edis gitu tapi loh. Anda betulan Muslim. Iya Muslim bang. Ini ntar ya. Ini saya punya. Ini. Kayaknya dari Madura dia ini. Abang dari mana bang asal bang? Saya Bondowoso bang. Bondowoso Jawa Bondowoso Timur. berarti Saya Madura. naik ke sini minta koin bang. Iya minta koin buat buka puasa nanti gitu loh. Wah. Takut buka puasa. Susah ini teman-teman ini. Bang, coba sapa penonton gini. Sapa Iya iya. penonton dulu dalam bahasa Madura coba. Eh, Assalamualaikum kita kanca Madura. Muka-muka gula ban setuju nih kayak palingin sehat. Ini dalam ajaran naki Ramadan. Karena Ramadan nih pemahaman gula tretan. Kita nih bon. Ini saya kota bulan suci Ramadan gitu. Gimana Mas? Asli nih, Sudah kan? asli nih. Saya seneng kalau saya ini paling seneng kalau saya ditonton orang Madura. Bang, tadi saya cerita Iya gini, iya. Bang. Saya pernah punya pengalaman. Nah, pengalaman saya itu ada suatu lampu merah. Nah, di lampu merah itu ada pembangunan masjid ya di belakang lampu merah tersebut. Sampai saya itu hafal apa yang diomong orang tersebut. Oke. Sampai saya hafal, dia ngomongnya itu karena itu terus. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 amalan yang tidak akan terputus ketika seseorang yang akan sudah meninggal. Itu pokoknya itu terus ngomongnya. Yang pertama, Iya iya iya. Iya. betul nggak itu yang diomongin terus? Kalau ada Ya orang-orang lanjut ini. lanjut. Iya, Betul. iya betul. Betul betul Dan yang betul. dan yang terakhir, berinfak sodako beramal jariah. Nah itu. Nah terus, Yang jadi pertanyaan di situ di mananya, Bang? Yang jadi pertanyaan yang sambian belum pahami. Biar saya kasih paham gitu loh. Biar saya oke, kasih begini paham. pertanyaan Kan saya, saya begini. ini cerdas Kalau gitu cuman loh. kalau cuman Ya, satu kan lanjut. kurang mantap. Jadi saya pernah lagi lewat sebuah jalan. Nah, di sebuah jalan itu saya berhenti kan, Oke. berhenti jalan itu. Makasih Bang Idan, makasih. Saya lihat ada banner besar sekali. Bannernya besar, tulisannya pembangunan masjid apa gitu. Nah, terus ditulisi hadis. Hadisnya berbunyi begini, barang siapa yang menyisihkan pendapatannya untuk membangun masjid, niscaya nanti di hari apa di yaumil akhir atau di anunya di kehidupan yang selanjutnya begitu ya, akan Ya. dibangunkan untuknya istana. Coba Alhamdulillah, pertanyaan alhamdulillah. saya kepada Anda, menurut Anda, benarkah hadis-hadis itu diciptakan atau diakal-akali supaya bisnis pembangunan masjid lancar jaya? Coba, kira-kira gimana menurut Anda? Silakan. Ya, betul betul.
Kalau menurut saya tulisan itu benar, Bang. Yang mau disalahkan apanya di situ? Kan tulisannya sudah benar gitu. Iya, tetapi bagaimana Loh, bisa? Pertanyaan saya bagaimana bisa? Muhammad bilang seperti itu. Bilangnya sama siapa? Makasih Bang Suwandi, makasih. Bilangnya sama siapa dia? Siapa loh, pada waktu itu orang yang itu membangun yang masjid saya. siapa? Masa masa Iya, tiba gini gini, Bang, ini masa tiba-tiba Muhammad ngomong sama tembok. Barang siapa yang membangun, masa Muhammad ngomong sama tembok? Seharusnya begini, kalau nah di memang sini hadis itu benar-benar nyata, kalau memang hadis itu betul-betul diucapkan Muhammad, apa latar belakangnya kok Muhammad ngomong gitu? Dia ngomong sama siapa ini? Masa nggak ada angin, nggak ada petir Muhammad? Barang siapa yang menyisihkan pahala untuk bangun masjid, niscaya dibangunkan istana. Jadi saya betul, mencurigai betul. begini. Saya mencurigai hadis itu dibuat-buat belakangan. Supaya apa? Supaya menggerakkan orang-orang, supaya memberikan duit. Begitu. Enak Abang ini. Koinnya Abang bertambah, saya tidak. Gimana ini saya menjawab, Bang? Mikirin duit aja ini orang. Ya sudahlah Akib, kau bertobat dulu sana. Bertobat dulu. Tar dulu, tar Ya dulu, dibawa tar dulu dulu, sana tar dulu. bertobat. Malah mikirin koin. Jadi teman-teman sekalian ya, kita ini di zaman modern ini, kita itu harus betul-betul merenungkan ya, mempelajari dengan teliti dengan seksama apa yang tertulis itu, teman-teman. Karena banyak sekali belakangan ini yang seperti itu. Bahkan sebenarnya sudah dari dulu, teman-teman. Banyak yang seperti itu. Ya, oke lah, kita kembali ke tema lah. Kita kembali ke tema. Sebenarnya juga saya nggak ada tema sih. Sebenarnya saya ini sedang memikirkan bagaimana visi misi kita ke depannya nih. Kita mau mengajar perlahan-lahan dari mulai yang bawah sampai yang kelas terpelajar. Cuman saya masih bingung metode-metodenya, teman-teman. Ya, oke, silakan teman-teman. Kita ngobrol-ngobrol ya. Kita kasih naik ada Abah Jack. Makasih Bang Suwandi, makasih Bang. Ya, Abah Jack, silakan nyalakan kamera dulu. Salam, assalamualaikum Bang Edis. Shalom, assalamualaikum. Abang Muslim atau apa Bang? Alhamdulillah Muslim. Bang, orang Muslim itu nggak boleh bilang shalom Bang, haram. Itu kan orang-orang yang masih belum memahami makna sebuah kata gitu, Bang Edis. Itu kan hanya sebuah kata. Bang, abang percaya dengan MUI nggak? Enggak, Abang Muslim nggak percaya dengan MUI? enggak percaya. Apa sebab? Oke, coba kita tes dulu. Jangan-jangan Anda bukan Muslim nih. Abah Jack, coba. Kalau Anda Muslim, pasti Anda sholat, betul? Sholat. Oke, coba bacaan sholat gimana? Biar kami percaya bahwa Anda Muslim. Dari awal. Awalnya coba, pertengahan atau apa. Sedikit saja, yang penting untuk meyakinkan kami bahwa Anda memang betul-betul Muslim. Coba. Kalau sholat zuhur ya, Hmm. usolli fardu zuhri arba'a rakaati mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabiro walhamdulillahi kasyiro wa subhanallahi bukrata wa asila. Asila, apa artinya? Gak tahu. Berarti waktu Anda ngomong, itu Anda nggak tahu artinya? Nah, Hanya sebagian. pantesan Anda masih Islam. Ya nggak apa-apa lah. Karena memang seperti itu, Bang. Enggak, Bang Edis, gini. Yang saya temui selalu begitu. Artinya nggak tahu lah pokoknya.
Bang Edis, mau tanya Ya, nih. silakan. Aku mau pernah dengar di Oke. Alkitab mengatakan Tuhan itu segambar ataupun serupa dengan diri kita gitu. Bukan Tuhan segambar dengan diri kita, kebalik. Kita yang sesungguhnya diciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Hmm. Begitu. Tetapi gambar dan rupa Tuhan yang diciptakan pada mulanya itu sudah tumbang atau sudah jatuh. Jadi gini, ini saya jelasin ini ajaran kekristenannya. Gini. Jadi ini dalam ajaran agama kami ya, dalam ajaran agama kalian mungkin beda. Di dalam ajaran agama kami, ketika Tuhan menciptakan manusia pertama kali, manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Dia. Maksud gambar dan rupa Dia itu artinya manusia ini sebenarnya cerminan daripada Tuhan. Menurut peta dan teladannya. Begitu. Jadi sebenarnya manusia itu adalah sebuah manifestasi, adalah sebuah pengejawantahan daripada Tuhan untuk menguasai bumi. Nah, Bang Edis, maaf ya aku potong lagi. Kenapa aku mempertanyakan hal ini? Karena walaupun aku Islam, tapi kesadaranku ini mengatakan ya bahwa kita itu ya benar manifestasinya Tuhan itu sendiri gitu. Terus Seharusnya. apa Tetapi sih? kita udah rusak, Bang. Gini. Nah, tetapi dalam perjalanan manusia yang tadinya segambar itu, dia itu jatuh dalam dosa, Bang. Hmm. Makanya Adam itu yang seharusnya dia manifestasi daripada Tuhan di bumi, dia malah melawan Tuhan dengan cara membangkang. Dia melakukan pemberontakan. Makanya keturunan-keturunannya ya melawan. Ya membunuh satu sama lain, bersaksi dusta, mencuri, dan lain sebagainya. Makanya gambar manusia itu sudah rusak. Makanya datang sampel yang kedua. Adam yang kedua, yaitu Yesus. Nah, Adam yang kedua ini berhasil. Adam yang pertama gagal. Makanya yang benar-benar memenuhi segala manifestasi Tuhan itu hanyalah Yesus. Makanya kata Yesus, barang siapa yang melihat aku, dia melihat dia yang mengutus aku. Ia telah melihat dia yang mengutus aku. Nah makanya Bang, kekristenan ini berbicara tentang mengembalikan manusia itu kembali kepada fitrahnya. Supaya membuat semua orang mirip dan segambar dengan Yesus. Kok merinding ya Bang? Harusnya seperti itu Bang. Nah cuman banyak orang malah milih mirip dengan Muhammad. Dan entah kenapa Bang Edis kesadaran ini mengatakan ibadah yang sesungguhnya itu ya walaupun yang aku lakukan itu kan hanya ritual ya, instrumen. Secara Kalau esensinya begini-begini kita itu itu bukan nggak dihitung ibadah Bang. Karena cuman begini-begini Bang. setuju, Kalau setuju dalam perspektif saya itu nggak ada nilainya. itu hanya sebuah jalan gitu. Tetapi secara esensinya adalah moral dan kasih sayang itu sendiri gitu. Sesama manusia, sesama makhluk. Itu sih yang aku sadari. Makanya aku sering nyaman gitu ketika dekat sama orang-orang yang notabene-nya ya agamanya Kristen gitu. Ya, Entah tetapi kenapa. tetapi jangan salah Bang. Tidak semua orang Kristen dia mirip dan segambar dengan Tuhan Yesus. Banyak juga Betul, orang Kristen KTP-nya Kristen tetapi dia betul, mirip betul. dan segambar dengan Iskariot. Contohnya siapa? Contohnya Rudi. Ya, ya, betul, betul. Iya, begitu. Betul, betul, Tapi betul juga sih, Bang. tapi gini Bang, intinya begini. Kalau orang menjadi Kristen, dia pastikan meneladani Yesus. Betul nggak? Betul. Harusnya kan begitu. Karena pengajarannya begitu. Mm-mm. Betul? Nah, kalau orang menjadi Islam, dia akan meneladani Muhammad. Makanya dia akan mirip sama Muhammad. Jenggotnya, betul. Nanti matanya harus dicalak-calak, betul nggak? Celananya harus cingkrang, betul. Harus nyiumin batu ke Arab.
Ya enggak? Makanya mirip sama Muhammad. Padahal ajaran Kristen itu berbicara untuk mengembalikan manusia itu supaya mirip dengan Sang Pencipta. Itu udah diajarin Yesus. Bagaimana supaya mirip dengan Tuhan? Ngikutin cara Yesus hidup. Tetapi sayang seribu sayang, Anda sebagai Muslim, Anda mengikuti Muhammad nih. Nah, cuman Anda belum mirip sama Muhammad. Kalau Anda mirip sama Muhammad, Anda harus janggut. Nah, Anda harus melihara janggut ya, sesuai sunnah Rasul. Biar dapat 72 bidadari gitu bang. Ya, biar bergelantungan itu bidadari di janggut itu. Iya. Aku nggak masuk bang kalau masalah itu. Hati nuraniku nolak kalau masalah nanti di surga dapat 72 bidadari lah. Itu bertentangan, wong kita udah nggak ada tubuh kok. Apa sih mau hubungan kita di surga kalau udah nggak ada Itulah yang tubuh? diajarkan oleh Tuhan Yesus, Bang. Di kehidupan yang akan datang, manusia itu bukan hidup lagi seperti manusia yang sekarang, Bang. Tetapi dia dibangkitkan dengan tubuh yang baru, yaitu tubuh yang tidak dapat binasa lagi. Nah, tubuh yang baru tersebut bagaimana? Ya kita misteri, kita nggak tahu bang. Yang jelas itu sudah terjadi ketika kebangkitan Yesus. Makanya ketika Yesus bangkit, tubuhnya itu tidak seperti tubuh yang kayak kita ini. Begitu. Dia tubuhnya itu bisa makan dan bisa tidak makan. Sama seperti tubuh malaikat bang. Seperti itu. Menjadi Jadi kita tubuh yang baru yang tidak kawin-mawin lagi. Begitu. saya setuju kata Bang Edis mengatakan itu misteri. Kita tidak tahu, jangan sotoy gitu, jangan bilang Betul, jangan sok tahu kita, kita betul, betul. jangan pernah kita seakan-akan pernah mengalami di sana gitu sampai Betul. diceritakan sedemikian rupa. Itu kan Betul. kocak, Bang. Betul. Tapi kalau Anda Islam, Bang, Anda harusnya ngikutin Muhammad katanya. Kalau tubuh nanti bangun lagi katanya burungnya itu 70 tahun diri terus, Bang, nggak bangun-bangun, nggak tidur-tidur. Lu memang itu gimana? Lu iya, Apaan, Bang? Bang. Aku cuman mengikuti dari segi yang baik-baiknya aja menurutku tentang akhlak dan terus ketauhidannya gitu aja sih. Kalau masalah tentang hadis-hadis itu kan hasil apa persepsi manusia itu sendiri gitu ataupun para ulama itu sendiri gitu kan. Ya, tapi begini, Bang. Kalau misalnya Anda betul-betul mau fair ya, berarti Anda tahu tentang Muhammad itu kalau nggak dari hadis-hadis dari mana, Bang? Karena kalau hanya bermodalkan Al-Quran saja, Bang, kita tidak tahu Muhammad itu siapa. Karena Muhammad hanya tertulis 4 kali di dalam Al-Quran. Hanya Kalau 4 aku kali saja disebut. Kalau aku dari Al-Quran sih Bang, ambil Muhammad itu, ya karena itu kan cerita yang di hadis itu kan Muhammad yang di Arab gitu. Ahmad bin Abdullah. Kalau aku meyakini di situ kan nggak ada nabi, ditulis Muhammad aja. Terus kan Muhammad itu artinya yang terpuji gitu. Berarti siapapun orangnya, kalau kita memakai akhlak terpuji, yaitu Muhammad itu sendiri dari kita gitu bahasanya. Nah, Sama. makanya biar Abang tidak pusing-pusing, intinya itu begini. Ada pesan Al-Quran sebenarnya. Pesan penting Al-Quran itu apa sih? Al-Quran itu berkata bahwa di dalam Taurat dan Injil itu terdapat petunjuk dan cahaya. Dan Betul, Al-Quran setuju. Al-Quran tidak datang untuk membantah Injil. Coba, apakah Al-Quran Betul. datang membantah Injil? Bukan hanya untuk Tidak. disuruh mengimani kitab-kitab terdahulu kan? Iya bang, tetapi yang umat muslim lakukan sekarang malah tidak beriman kepada kitab terdahulu. Mereka malah beriman kepada kitab yang terkemudian. Gimana? Ini sudah Iya. malah banyak orang-orang yang oknum mengatasnamakan agama demi kekejaman itu sendiri gitu, demi kekuasaan. Iya, coba Ada Anda lihat tuh bagaimana ada orang lagi jualan. Dia perlu makan, dia perlu nafkah. Kenapa dia jualan? Karena dia tahu tidak semua orang berpuasa. Apakah dia jualan sengaja manggil-manggil, lu puasa, sini lu makan, sini. Kan enggak. Dia jualan untuk apa? Untuk
memfasilitasi atau untuk menolong orang-orang yang tidak puasa. Contohnya para pekerja kasar, pekerja berat. Coba Bang, yang kerjanya ngangkat-ngangkat bertonton itu Bang, semen-semen Betul. itu berat Bang, nggak Betul. makan dia meninggal dia nggak makan Bang. Kalau ada warung yang buka meninggal ya kan? Coba dia kerja berat, kerja kasar. Bang, saya Bang nyangkul 2 jam, makannya langsung segini. Karena cepat lapar kan Bang? Iya, Betul. karena butuh Aku energi yang banyak Bang, betul. aku juga risih sih dengan kata-kata gini, hargainlah kita yang lagi puasa. Ya kita kalau mau toleransi sama-sama hargain juga yang tidak puasa gitu. Iya, artinya Bang, kalau memang dia buka warung, terus dia bilang, lu puasa, sini lo, makan. Kan enggak Bang, Nah, dia nggak ini kan seperti itu tersembunyi. kok, Nggak gitu loh. ngajak-ngajak, nggak maksa kan? Iya, nggak maksa. Betul nggak? Lalu kenapa justru di bulan puasa malah mereka itu dianiaya, dagangannya dibalik-balikin, etalasenya dipecahin. Nah, gitu Bang. Justru saya Jadi itu kagum saya sama Bang Edis, ya, salut me- apa bahasanya mencerahkan umat manusia gitu ya, untuk seharusnya kembali begitu, kepada Bang. Cuman banyak orang melihat saya itu, Bang, disangkanya saya itu menjelek-jelekkan. Tidak. Padahal saya itu ingin meluruskan gitu loh. Di dalam setuju. Al-Quran tidak ada Bang Muhammad itu nyuruh orang nyium batu ke Arab. Ada nggak dalam Nggak ada, Al-Quran? Wahai kaum nggak muslimin ada. ikut. Nggak ada. Itu Muhammad yang Bahkan betul Anda bilang itu versi Arab Saudi. bahkan sholat 5 waktu aja nggak ada di Nggak Al-Quran. ada. Nggak ada. Adanya hanya keterangan sholatlah seperti aku, ya sholat yang seperti apa gitu. Ya intinya Di dalam keterhubungan. Al-Quran, Bang, dikatakan bahwa sesungguhnya sholat itu adalah mencegah perbuatan mungkar. Nah, setuju. Aku juga kan ya makanya sholatku itu yang kuambil makna, hakikatnya, tujuannya, esensinya itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Iya, Wong apakah begini-begini mencegah perbuatan mungkar, Bang? Kalau begini-begini, emang begini-begini mencegah perbuatan mungkar? enggak sama sekali. Ya, walaupun kita gini Bang Edis, walaupun kita sehari ngelakuin begini-begini 70 rakaat, 70 waktu, kalau esensinya kita nggak dapet, ya sia-sia gitu. Saya umpamakan dengan satu ini, Bang ya, kerajaan. Dulu kan kalau kita zaman masih kecil kan sering nonton layar tancap, film Madangkara, apa Brahma Kumbara dan lain sebagainya. Gini, Bang. Kalau ada seorang raja, ya, dia duduk di singgasana. Kan ada itu, ada patih, mahapatih, bla bla bla. Terus di hadapan rajanya dia membungkuk-bungkuk sujud-sujud. Tapi bisa nggak dia berkhianat? Bisa nggak? Orang yang sujud-sujud, membungkuk-bungkuk, ya kan? Bisa Hmm, nggak hmm. dia itu hanya berpura-pura, tapi dia punya strategi ingin mengganti, meraih kekuasaan? Bisa, Bisa Bang, bisa. bisa. Atau kalau bahasa seperti itu terlalu inilah. Kalau bahasa kerajaan-kerajaan gitu nggak modern. Gini aja dah. Kalau kita kerja, ya ada Ah, bos. Mana yang baik? Yang di depan bos nunduk-nunduk, cari perhatian, atau yang melakukan pekerjaan? merinding Bang. Itu Iya, Bang. yang melakukan pekerjaan, Bang. Jadi maksudnya begini, ada 2 tipe pegawai. Pegawai yang pertama, kalau ada bos, siap bos, mari bos, mungguk kepalanya kalau ada bos, betul. Tapi giliran bos nggak ada, santai dulu coy, apa coy. Artinya apa? Orang tersebut dia itu hanya ritualisme. Dia Betul. hanya memerlukan yang namanya gerakan-gerakan begini dan lain sebagainya.
Makanya Keren, Bang, keren. Bang Edis ini keren luar beribadah, biasa. ibadah yang sejati itu bukan soal gerakan-gerakan badan. Ibadah Betul. yang sejati itu adalah melakukan apa yang diperintahkan. Contoh misalnya, kamu jangan mencuri. Ya, Setuju, dilakukan. setuju. Jangan mencuri. Merinding, Bang. Kamu harus mengasihi sesama manusia. Ya, harus dilakukan. Kamu harus misalnya jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Dilakukan. Nah, itu Itu Bang. Saya jauh paling lebih penting, merinding. Bang, ketimbang begini-begini. Kalau begini-begini terus maling ya sama aja, Bang. Saya paling terjadi sensasi di tubuh Bang, bergetar dan merinding itu mendengarkan kata-kata Bang Edis, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan lagi. Luar biasa itu Bang Ya, Edis. itu susah, Bang, untuk dilakukan, Bang. Berat. Dan saya pun dalam proses bertahap, Bang, untuk menjalankan ajaran-ajaran seperti itu. Dan aku pun juga di usia segini baru menyadari Bang bahwa tentang kata-kata tersebut. Dari muda juga aku kerjaannya kebencian ya karena pengaruh-pengaruh dari lingkungan dan Hmm. oknum-oknum yang sok tahu gitu ya mengatakan begini begitu gitu. Akhirnya menumbuhkan diriku bukan tentang kasih sayang, cinta kasih bukan, malahan lebih ke arah kebencian gitu terhadap sesama manusia lagi gitu. Bang, Terus tapi kalau Anda percaya kepada hadis, ya isinya begitu, Bang. Jika kamu bertemu dengan orang Wahyudi maupun orang Nasrani di jalan, jangan kamu beri mereka salam. Bahkan betul, desaklah mereka, persempitlah jalan mereka. Coba. dulu juga aku gitu Bang, meyakini hadis, makanya aku penuh dengan kebencian terhadap umat Kristen gitu ya. Entah apa gitu yang merasuki diriku ya karena dogma-dogma itu tentang kafir. Kafir itu kan menurut pemahaman kesadaranku, yaitu yang tertutup mata hatinya, mata kolbunya gitu. Bukan yang di luar non-Islam, bukan. Tetapi yang di dalam diri yang mengaku Islam juga kalau mata hati ataupun mata kolbunya tertutup, yaitu kafir. Ya, tetapi gini juga Bang, intinya yang mau saya sampaikan, kalau posisi Abang ini saya lihat masih tanggung Bang. Intinya, kalau Abang memang benar-benar mau mengenal kebenaran, memasuk kepada kebenaran, maka ikutilah Tuhan Yesus. Anda harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Seperti itu. Merinding Bang. Tapi maaf ya Bang, tapi maaf-maaf kata kepada saudara-saudara seiman dengan saya Muslim gitu ya. Ini bilang kejujuran aja Bang, aku juga mengalami keyesusan itu sendiri. Ya, harus seperti itu, Tanpa Bang. Cuman Abang belum dibaptis. Jadi nanti Abang dibaptis, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ganti Tuhan, Bang. Kalau sekarang Tuhan Anda masih Muhammad dan Allah, besok gantilah Tuhan Anda menjadi Tuhan Yesus, begitu. Karena tapi saya aku nggak masih menuhankan melihat Muhammad, Bang. bagaimana? Aku nggak menuhankan Muhammad. Nah, ini lagi dia yang susah ini kan. Balik-balik lagi ke sini. Yang kutuhankan itu adalah Allah ataupun Bapa gitu. Nah, ini Bang, ini menarik nih. Kalau Anda mau menjadikan Bapa di surga sebagai Tuhan, artinya perintah-perintah Dia yang Anda dengar. Dia yang memerintah di dalam hidup Anda. Tetapi yang saya lihat sekarang, yang memerintah itu masih Allah. Dan Allah dengan Bapa di surga itu nggak sama, Bang. Bahkan Ya Allah itu emang nggak sama. dikatakan bahwa Allah itu maha suci Allah dari punya anak. Ini kan susah. Makanya Jadinya dia nggak bisa dipanggil Bapak. Coba Bang, selama Anda jadi orang Islam, pernah nggak Anda dengar Allah itu dipanggil sebagai Bapa? ya nggak pernah sih kalau tetapi kan aku membacanya esensi makna gitu Bang Edis. Mau Bapa ke, mau namanya Wahweh ke, mau Allah ke, semuanya kita itu anak-anak semesta itu sendiri, anak-anak Allah itu sendiri gitu bahasanya. Kan Ya, ada perkataan gini, anak Bang. itu begini loh Bang, anak itu kan bukan berarti
Anak itu bukan berarti biologis. Contoh ya Bang ya, contoh. Iya, paham, paham. Kita anak-anak Indonesia, setuju? Setuju. Nah, apakah Indonesia punya istri? Tidak. Nah, iya. Kenapa Ya, kok kita disebut anak-anak Indonesia? Karena kita ini produk dan hasil daripada bumi Indonesia. Setuju? Iya. setuju. Nah, Ini Ucup juga, Ucup sama siapa? Ripa juga sebenarnya pemikirannya keburu ke dogma sebelum memahami makna Tuhan Yesus betul. itu, Allah itu bukan beranak seperti manusia, bukan. Nah, iya. Cuman Itu cuman kan kan banyak bahasa. cuman kan banyak saudara Anda berpikir seperti itu. Contoh Itulah yang misalnya, disayangkan. contoh misalnya Habib Rizik. Contoh, Habib Rizik itu pernah Apalagi dalam dalam ceramahnya, kalau Tuhan punya anak, bidannya siapa? Katanya. Makanya saya bilang, orang ini lucu, lucu, memang lucu. memang memang gini, Bang. Saya mau bilang begini. Kenapa ada orang kok segendeng ini gitu loh. Otak. Jadi otaknya gimana ya? Nggak mau berkembang gimana lah? Cobalah sadari gitu. Kita itu jangan banyak terjebak di Jadi simbol, yang mau di saya kata maksudkan begini. perumpamaan. Yang saya maksudkan begini. Yang dimaksud anak itu adalah hubungan. Maksudnya itu sebuah relasi. Kalau kita disebut anak Indonesia, artinya kita punya relasi ini. Kita punya hubungan spesial dengan Indonesia. Begitu loh. Nah, seperti Abang itu ini juga mak, bang. kita juga disebut sebagai anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Begitu. Abang di keyakinanku gini kan ya, guru guru ngajiku kan mengatakan pernah ada yang mengatakan seperti ini, eh, bahwa kita itu bahkan nyawa kita itu sendiri bukan milik kita, betul? Ya, Nah, terus diri kita juga tidak mengakui bahwa diri ini milik kita, melainkan milik Allah itu sendiri ataupun Bapa itu sendiri gitu ya. nah, Berarti ini yang masih di sini kita berdebatnya, Bang. Jangan berkata milik Allah. Karena nanti Allah ini siapa Allah ini begitu loh. Karena kalau kita punya telusur, Bang, Allah ini adalah sesembahannya orang-orang Quraisy. ya betul sih kalau Allah disembah-sembah ya musyrik lah bang. Dimakhlukkan kan, seakan-akan Allah itu dimakhlukkan, perlu penyembahan gitu, perlu penghormatan, sedangkan nilai kata butuh penghormatan, butuh disembah itu kategorinya makhluk. Betul. Cuman yang saya maksud begini, Bang. Dari segi bahasanya, tidak ada satu kaum di muka bumi ini yang menyebut kata Allah selain suku Quraisy. Contoh, saya gini biar Anda maksud. Kalau dari logat-logat abang ngomong kayaknya abang orang Sunda, betul? Betul. Oke. Orang Sunda. Ada nggak bahasa asli, bahasa Sunda asli ya? Jangan bilang Sunda yang Ah, serap-serapan. Sunda asli ada nggak kata Allah? nggak ada Nggak ada. Kata Allah itu bahasa, dari ngambil dari bahasa Arab. bahasa Arab. Iya. Orang bahasa Ada Cina, juga. bahasa Mandarin asli bang. Ada nggak kata Allah? Nggak ada. Bahasa Inggris ada nggak kata Allah? Nggak ada. Di muka bumi ini yang punya kosakata Allah untuk menyebut sesembahan itu hanyalah orang Quraisy. Makanya Allah itu adalah Tuhannya orang Quraisy. Lalu kata Setuju. Muhammad, menurut Muhammad versi umat Islam ya, kata Muhammad, Allah inilah katanya Tuhannya nabi-nabi terdahulu. Allah inilah katanya Tuhan-Tuhannya yang Bani Israel sana. Sementara orang Israel sana tidak pernah kenal Allah. Ini bang, ini fakta dan realita. Itu nggak bisa kita bungkiri. Coba tanya sama orang Wahyudi. Mereka berbahasa Ibrani. Boro-boro bang Allah di dalam kamus bahasa Ibrani nggak ada kata Allah. Oh nggak ada bang. Nggak ada. Begitu bang. Tapi iya Ji, di Sunda juga sebenarnya dulu orang tuaku menyebutnya kepada Tuhan itu ya bilangnya Gusti Pangeran, Bang. Nah, Gusti Pangeran, betul. Cuman setelah masuknya Islam,
berganti, masuklah kosakata Allah itu ke dalam bahasa Sunda. Aslinya nggak ada. Abang berarti mengetahui ya sejarah awal muawalnya Islam masuk ke Nusantara itu ke Indonesia. Tahu kan? Ya, kalau kita belajar